arsip membaca buku Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim Az-Zuhaimi, Jadilah Salafi Sejati. Pengertian sunnah. Sudah dikenal bahwa di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Salafiyun. Maka alangkah baiknya kita mengenal makna sunnah baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian beralih menjelaskan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyebutkan sebab penamaan tersebut. Adapun arti sunnah secara bahasa adalah thariqah dan sirah, jalan perjalanan hidup. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat. Apakah arti sunnah itu terbatas pada jalan yang baik saja ataukah mencakup jalan yang baik dan yang buruk? Pendapat yang benar bahwa yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa adalah jalan yang baik atau buruk. Di antara dalilnya yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sana fil Islami sunatan hasanatan falahu ajaruha wa ajaru man amila biha. Wa man sana sunatan sayiatan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosanya dan yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi sunnah dalam hadis tersebut menjadi sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Adapun sunnah menurut silsilah terdapat pengertian menurut istilah ahli hadis, ahli usul dan ahli fikih. Menurut istilah ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat baik fisik, akhlak maupun perjalanan hidup sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudahnya. Menurut istilah ahli usul, sunnah yang diungkapkan untuk setiap perkara yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi diungkapkan Nabi baik sebagai penjelasan bagi Al-Quran maupun tidak. Menurut istilah fikih, sunnah diungkapkan untuk setiap perkara yang bukan wajib. Menurut istilah fikih, sunnah diungkapkan untuk setiap perkara yang bukan wajib. Dikatakan sesuatu itu sunnah, yaitu bukan fardu atau wajib dan tidak pula haram atau makruh. Namun makna sunnah menurut kebanyakan kalangan salaf lebih luas dari itu, karena mereka mengartikan sunnah dengan makna yang lebih luas dari makna menurut ahli hadis, ahli usul dan ahli fikih. Mereka mengartikan sunnah sebagai setiap perkara yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi serta para sahabatnya, baik perkara i'tiqad maupun ibadah, dan lawannya adalah bid'ah. Dikatakan fulan berada di atas sunnah, artinya amalannya sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan fulan di atas bid'ah, artinya amalan-amalannya menyelisih Al-Quran dan sunnah atau salah satunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, istilah sunnah menurut ungkapan salaf mencakup sunnah dalam ibadah maupun i'tiqad, walaupun kebanyakan para penulis tentang sunnah menggunakannya untuk perkara-perkara i'tiqad. Beliau rahimahullah mengatakan as-sunnah adalah
sesuatu yang menjadi pedoman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keyakinan, muamalah, dan ucapan dan amalan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kebanyakan para ulama mutakhirin mengkhususkan sunnah pada perkara yang berkaitan dengan i'tiqad karena itu merupakan pokok agama yang menyelisihinya berada dalam bahaya yang besar. Penulis berkata, lafaz sunnah jika diungkapkan dalam bab i'tiqad maka yang dimaksud adalah agama secara sempurna, tidak sebagaimana diistilahkan oleh ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Ibnu Rajab rahimahullah menambahkan, as-sunnah adalah jalan yang ditempuh mencakup berpegang dengan sesuatu yang menjadi pedoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, baik berupa i'tiqad, amalan maupun ucapan. Nama-nama syar'i bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahli sesuatu adalah orang yang paling spesial terhadap sesuatu itu. Secara bahasa dikatakan ahli seseorang adalah orang yang paling spesial baginya. Ahlul bait atau ahli rumah adalah penghuni rumah. Ahli Islam adalah pemeluknya, ahli madzhab adalah penganutnya. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling khusus terhadap sunnah dan paling banyak berpegang teguh dengannya serta mengikutinya baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Lafaz ini menjadi satu istilah yang diungkapkan dengan maksud salah satu dari dua makna berikut. Makna pertama, makna umum, termasuk di dalamnya seluruh orang yang menisbatkan diri kepada Islam selain kaum Syiah Rafidhah. Makna kedua, makna yang lebih khusus dan lebih sempit dari makna yang umum, yaitu Ahlussunnah yang murni, yang terbebas dari bid'ah, terkecuali dirinya setiap mengikuti hawa nafsu, dan ahli bid'ah, terkecuali darinya setiap pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah seperti Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah, Syiah, dan selain mereka dari kalangan ahli bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, istilah Ahlussunnah digunakan untuk siapa saja yang menetapkan khilafah yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka masuk di dalamnya seluruh kelompok kecuali Syiah Rafidhah. Dan terkadang maksudnya ialah ahli hadis dan sunnah yang murni. Tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk dan menetapkan Allah dapat dilihat di akhirat, serta menetapkan takdir dan yang lainnya dari perkara yang dikenal oleh ahli hadis dan sunnah. Jadi Ahlussunnah adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengambil langsung pokok-pokok i'tiqad dari beliau, sebagaimana mereka mengambil perkara ibadah. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi dan paling mengikutinya dibandingkan orang sesudah mereka. Ahlussunnah juga adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menempuh jalan mereka di setiap zaman dan tempat, dan yang paling terdepan dari mereka adalah ahli hadis dan asar. Oke.